Agen Naufal, umur saya 17. Saya asal dari Getasan. Sekarang kelas 10, 11. Iya, kelas 11 SMK. Sekolahnya Di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. langsung aja ya mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, kamu udah tahu belum kayak karakteristik kamu tuh gimana gitu, kepribadian kamu tuh gimana? Kepribadian saya itu, menurut saya itu agak pemarah. Kamu marah? Terus kadang kalau sebenarnya kalau ada tugas dari sekolahan gitu, kalau nggak selesai itu terkadang langsung malas ngerjain, jadinya baru cari kesibukan lain dulu baru ngerjain lagi. Nah, kamu dari karakteristik kamu itu, kamu tuh udah tahu belum sih potensi dalam diri kamu tuh seperti apa? Apa potensi yang kamu punya gitu? Mungkin potensi dalam diri saya kan di sekolah itu mengambil multimedia, jadi saya kira itu potensi saya ada di multimedia itu seperti mendesain gitu, membuat garansi gitu. Kan sekarang kelas 11 nih. Nah, di kelas 11 ini kamu udah punya perencanaan cita-cita gitu gak? Kayak nanti 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu, atau nanti cita-cita gampangnya kamu punya cita-cita jadi apa gitu? Dari pertama kali saya punya cita-cita itu kepingin jadi guru, tapi maju ke SMP itu saya berubah, maksudnya keinginan saya berubah, ingin menjadi sebuah direktur perusahaan. Sekarang masih pengen jadi direktur perusahaan? Masih. Nah, kira-kira nih dari minat kamu nih, kan minatnya di bidang multimedia ya. Nah, minatnya itu menurut kamu itu mendukung nggak buat kamu meraih cita-cita kamu? Mungkin ada dari minat saya di multimedia itu tidak mendukung, soalnya kan direktur, setahu saya itu direktur itu kayaknya kita harus masuk ke perkantoran terlebih dahulu, soalnya kan tidak sesuai jurusannya. Ini tidak mendukung. Nah, menurut kamu nih, kan kamu tadi punya potensi nih di bidang multimedia. Nah, menurut kamu potensi yang kamu miliki itu, kamu menilainya itu seperti apa? Kayak mungkin bisa dengan angka atau bisa dengan baik atau tidak baik gitu. Potensi saya di bidang multimedia itu kan maksudnya dari SD SMP itu saya nggak minat masuk multimedia, tetapi pada saat saya masuk SMA itu kok minat masuk, jadinya saya nggak ada bekal dari kecil untuk di jurusan multimedia itu, jadinya potensi saya masih cetek lah, maksudnya kalau bisa dinilai 60-70. Di sekolah itu ada nggak sih mata pelajaran yang kamu suka? Saya mata pelajaran itu paling suka itu satu, matematika. Maaf ya. Nah, sekarang kan udah kelas 11 ya, apalagi kelas 12. Nah, kira-kira setelah kelas 12 itu nanti akan memutuskan menjadi kerja atau kuliah terlebih dahulu? Saya itu dapat saran dari orang tua, saya disarankan untuk kuliah dulu sebelum bekerja. Tapi dari hati saya itu saya ingin bekerja dulu baru kuliah, biar saya bisa membiayai biaya kuliah saya sendiri. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan nanti kuliah, jurusannya apa nih yang diminati itu jurusan apa? Mungkin kalau saya kuliah, saya ngambil jurusan yang sama seperti saya jalani di SMK ini, multimedia. Berarti mau ngambil jurusan multimedia juga ya? Nah, seberapa kamu kan mau ambil jurusan multimedia nih? Seberapa paham sih kamu tentang jurusan multimedia itu, kayak kira-kira nanti bayangan kamu di jurusan multimedia itu kamu bakal belajar apa? Itu kamu udah tahu belum? Kalau untuk di multimedia untuk belajar apa saja saya sudah sedikit tahu.
Soalnya kan dari saya SMK saya sudah diajari tentang multimedia itu, jadinya mungkin saya sudah sedikit tahu bahwa nantinya kerjanya di mana, kerjanya ngapain. Eh, nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kamu mau ngambil jurusan multimedia itu gitu? Apa alasan ada selain kamu dari background emang dari multimedia atau emang ada alasan lain gitu? Ya, alasan yang pertama itu mungkin nggak tahu kenapa dari SMK itu saya suka sama multimedia, maksudnya sukanya itu suka mengambil video gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu dukungan dari orang tua. Orang tua saya suka kalau anaknya kerjanya di bidang multimedia. Yang ketiga, soalnya kan saya tinggalnya di daerah pelosok di pegunungan, itu jarang orang yang kerja jadi kameramen, jadi gitu. Jadinya saya ingin menjadi multimedia karena alasan tiga itu. Nah, kan ini tentang perguruan tinggi. Misalkan nanti setelah SMA itu atau SMK ternyata bekerja, kira-kira mau udah tahu belum mau ngambil kerjaan apa? Kalau untuk masalah bekerja itu kurang tahu kalau ngambilnya untuk apa. Mungkin menurut saya itu kalau saya bekerja mungkin yang ngambilnya di bidang multimedia, nggak tahu jadinya apa tapi di bidang multimedia. Nah, kalau boleh tahu kan nanti insya Allah mau mengambil pekerjaan di bidang multimedia. Nah, apakah kamu udah mengenal nih pekerjaan apa aja sih yang bakal kamu hadapi di dunia pekerjaan multimedia itu udah mengenal dulu? Untuk mengetahuinya itu saya ya 50-50 lah, sedikit tahu sedikit enggak. Maksudnya sedikit tahu sedikit enggak. Yang tahunya itu saya kerja di situ pasti ngerjain gini, terus kerjanya gini. Soalnya kan di SMK sudah diajari kayak gitu, jadinya udah tahu. Tapi kalau di dunia kerja kan saya belum merasakan, jadinya saya belum paham betul gimana sih apa harus gini kan belum betul kalau di dunia kerja. Nah, tapi ngomong nih, kamu kira-kira kalau misalkan diharuskan untuk bekerja, kamu sudah siap belum? Kalau masih sekolah segini belum siap, tapi kalau sudah lulus SMK kemungkinan siap. Kira-kira nih, kamu udah tahu belum sih pekerjaan apa yang dibutuhkan sekarang ini? Kalau menurut saya itu pekerjaan yang dibutuhkan itu maksudnya pekerjaan yang dibutuhkan itu dalam bentuk hal yang berat-berat seperti mungkin kuli atau apa, soalnya dalam bidang yang saya jalani multimedia itu atau digital sudah banyak yang peminatnya. Setelah pandemi ini banyak orang-orang yang menjadi content creator, jadinya pekerjaan di bidang multimedia itu mungkin sudah banyak orang yang minat. Jadi untuk pekerjaan yang kurang diminati orang itu seperti pekerjaan yang berat, maksudnya membutuhkan fisik yang kuat seperti kuli. Oke, sekarang kamu kira-kira di masa sekolah ini kamu udah menemukan belum sih pekerjaan yang kira-kira cocok nih buat kamu nanti kalau saat ini kamu untuk bekerja gitu? Kekurangan dari tubuh saya, maksudnya dari saya itu saya kurang dalam hal fisik. Saya itu kalau kerjanya yang berat itu cepat capek atau enggak sakit, jadinya saya kira saya itu kerjanya enggak harus, tapi kalau bisa kerjanya di sebuah perkantoran atau di bidang yang maksudnya enggak kotor-kotor gitu. Ya enggak membutuhkan terlalu banyak fisik gitu Yeah. ya. Nah, ini kira-kira nih untuk kamu udah mempunyai rencana belum sih untuk perencanaan karir kamu gitu? Untuk rencana mungkin sudah, tapi belum saya yakinkan, maksudnya sudah saya berpikiran kalau apa itu masuk perusahaan terus berapa tahun jadi ini sudah saya pikirkan, tapi belum saya matangkan. Udah kepikiran dulu gitu ya. Nah, terus selanjutnya kira-kira nih habis sekolah ini kamu ada tertarik untuk ngambil kursus gitu nggak? Atau mungkin pas sekarang itu kamu tertarik untuk ngambil kursus apa gitu? Mungkin kalau pada saat masih sekolah saya kurang
kurang minat untuk kursus-kursus itu. Tapi kalau sudah lulus saya mungkin lebih suka kursus itu sebelum saya bekerja, soalnya kan tidak menambah ilmu saya dan pengetahuan saya. Kira-kira mau ambil kursus apa nih? Kursusnya mungkin kayaknya kalau menurut saya dua kursus. Yang pertama itu mungkin saya di bidang saya itu multimedia. Yang kedua kan saya suka pelajaran matematika, itu saya mungkin sudah ikut kursus matematika. Nah nih yang terakhir, kan setelah kamu udah ada di rencana setelah lulus ini, tapi ternyata nanti setelah lulus itu nggak sesuai nih sama rencana kamu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu saya sudah menyiapkan 2 plan dari sejak awal, maksudnya sejak saya memikirkan itu SMP kan saya memikirkannya SMP. Saya sudah menyiapkan 2 plan. Jikalau apa itu saya tidak bisa mencapai cita-cita saya itu, mungkin saya akan ke plan kedua. Saya rumahnya di pelosok di pegunungan, ya saya mungkin akan mendirikan ternak sapi di sebuah desa saya itu. Emang ada 2 plan gitu, plan A dan plan B gitu ya. Udah gitu aja sih. Makasih udah mau ditanya-tanya. Rencana dan saya sudah sama ya.